Kemudian salah satu pimpin doa. Nena silahkan pimpin doa. Mangga. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah pimpin doa. Sekarang hari ini siapa yang nggak masuk kelas? Ada masuk semua? Masuk. Masuk semua. Harusnya itu 12, jadi yang nggak masuk itu 3. Siapa deh? Rosita sama Nopi. Satu lagi siapa ya? Siti Rangga. Siti Rangga. Oke. Mudah-mudahan mereka nanti bisa bergabung. Kemudian sebelum mulai kalian cek dulu sekitar tempat duduk kalian, barangkali ada sampah atau apa, sampah kecil sama besar. Buku siapkan dulu, bukunya boleh. Kalau ada yang mau pakai boleh dikeluarkan bukunya. Udah ya, sudah siap. Selanjutnya kita nanti hari ini akan belajar mengenai aritmatika sosial, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Ripa. Kemarin itu tentang untung dan rugi yang sebelumnya. Nah sekarang kita yang akan bahas adalah setelah ada untung dan rugi itu biasanya nanti kalian akan menemukan apa yang disebut dengan diskon, ada bunga, ada persentase dan sebagainya. Nanti hari ini kita akan bahas itu. Nah sebelum kita bahas itu, kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri ya. Silakan berdiri dulu. jiwa nasionalisme kita itu akan terbangun. Jadi ingat bahwa kita itu adalah warga negara Indonesia. Jadi kita harus cinta dengan Indonesia. Oke, sebelum mulai belajar seperti biasa kita pemanasan dulu biar Dewi nggak ngantuk ya, biar semangat. Oke, siap Dewi? Siap. Oke. 1 tambah 1. 2.
3 tambah 3. 6 tambah 6. 12 tambah 12. 24 tambah 24. 48. Oke, siap. Sekarang perkalian coba. 1 kali 1. 1 kali 2. 2 kali 1. 2 kali 4. Nah, sekarang ditunjuk nih. Hati-hati ditunjuk. Siap-siap ya, Dina, Rifa. 2 kali 9. Dina. 2 kali 9 18. 18. 2 kali 7. Nena. 14. 2 kali 5. Rista. 10. 2 kali 7. Rifa. 14. Oke, perkalian 10. 10 kali 3. 30. 10 kali 4. 10 kali 5. 10 kali 6. 60 bisa. Nah, nanti ada kaitannya dengan perhitungan persen. Nanti ada dibagi 100. Ya, persen itu nanti dibagi 100. Contoh misalkan 100 dibagi 100. 100 dibagi 100 1. Kalau 200 dibagi 100 2. 300 dibagi 100 3 gitu ya. Nah, kurang lebih nanti itu. Nah, selain menghitung persen, kita akan menghitung uang. Nah, bagaimana cara menghitung uang? Uangnya nanti dikalikan dengan persen akan menghasilkan ada namanya diskon, ada bunga dan sebagainya. Nah, 1000 ditambah 1000. Risti. Berapa Risti? 2000. 3000 ditambah 10.000. Dewi. 13.000. 13.000 tambah 7.000. 20.000. 20.000 ditambah 40.000. Nena. 60.000. 60.000 tambah 1 juta. Bisa. 1.060.000. Oke. Berikutnya sebelum kita mulai, kita ingat-ingat dulu materi yang sebelumnya mengenai jual beli, bahwa untung itu yang bagaimana? Untung itu jika harga jualnya lebih murah atau lebih mahal daripada harga beli. Jadi kalau untung itu, yang pelajaran sebelumnya, kalau untung itu harga ketika menjualnya lebih murah atau lebih mahal. Contoh nih, kalau untung nih, Bapak beli buku atau beli handphone, belinya 10.000. Kalau dijualnya 20.000, untung atau rugi? Untung. Berarti harga jualnya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Jadi kalau untung itu harga jualnya lebih tinggi. Kalau rugi ketika menjual harganya lebih rendah gitu ya. Yang kemarin cuma tinggal ngulang aja. Oke, berikutnya hari ini tujuan pembelajarannya adalah, Bapak bacakan dulu. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini nanti kita dengan yang pertama tujuan pembelajarannya melalui diskusi kelompok, nanti akan dibentuk kelompok lagi. Kalian akan menganalisis konsep dari persentase keuntungan, kerugian, potongan harga dan pajak gitu. Kemudian yang berikutnya, melalui pengamatan masalah kalian bisa menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan persentase keuntungan, kerugian, potongan harga dan pajak gitu. Itu yang terakhir, dengan diskusi kelompok kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persentase keuntungan, kerugian, potongan harga dan pajak itu. Jadi setelah kita pelajari tujuannya, kalian boleh mulai dibuka LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kita mulai dengan masalah yang pertama. Sudah ketemu? Sudah? Oke, sip. Oke, berikutnya sekarang kita memasuki akan membahas tentang persentase untung
rugi. Nah, sebelum kita hitung persentase, coba siapa yang masih ingat apa itu yang disebut dengan persen? Ada yang ingat? Persen itu artinya apa? Per 100 ya. Persen itu artinya per 100. Barangkali ada yang lupa, nanti persen. Nah, itu disebut penyimbolannya seperti ini. Ya, artinya itu 1 per 100 per 100. Jadi kalau ada misalkan 20%, artinya dia 20 per 100 gitu. Ya, itu yang disebut dengan persen. Berikutnya ini pendahuluannya. Jadi nanti persen itu bisa kalian temukan ketika menemukan misalkan ke mall atau ke toko apa gitu. Misalkan Dela pernah main ke supermarket di mana? Pernah nggak ke supermarket di Bandung atau di Majalaya atau di Cicalengka? Pernah? Di mana? Di Gria? Pernah? Di Gria? Nah, di Gria itu ada nanti misalkan kalau jualan baju nih suka ada tulisan diskon 50%, terus ada potongan harga 50%. Artinya sama nggak antara diskon dengan potongan harga? Sama? Sama. Jadi diskon itu memang potongan harga. Jadi bagaimana cara menghitung? Oh, ini baju harganya 100.000, ada tulisan diskonnya 10%. Jadi berapa yang harus kita bayar nanti? Nah, itu kita akan cari tahu ketika kita bisa menghitung persentase dari diskon atau potongan harga. Nah, kita perhatikan dulu masalahnya. Perhatikan dulu ke sini. Nah, ini tayangannya, perhatikan. Apa itu? Kalau di sekitar sini ada nggak yang ngasih diskon atau potongan harga? Ada nggak? Kalau di warung ada nggak? Ada? Suka ada? Oh, nggak ada ya. Jadi kebanyakan memang terjadi itu misalkan kalau kalian di warung itu tidak menemukan potongan harga atau diskon, kalian itu biasanya bisa menemukannya ketika belanja online. Misalkan Dewi beli apa ya? Beli sepatu online. Oh, lagi diskon nih. Shopee 11/11. Ya, contoh tanggal 11 bulan 11 November ada diskon 75%. Nah, itu disebut potongan harga menggunakan persen. Nah, hitungnya bagaimana? Kenapa tiba-tiba ketika dipotong jadi harganya segini? Kalau dipotong harga itu harganya jadi turun atau naik? Turun, jadi lebih murah atau lebih mahal? Kalau lebih murah, ngitungnya nanti bagaimana kita cari tahu. Ini contoh ya, contoh gambaran kalau kalian lagi pergi ke supermarket, ada potongan harga misalkan 75%, ada 30%. Terus kalau misalkan apa ya? Kalau di bank itu ada bunga. Bunga itu nanti kalian akan tahu ketika kalian sudah misalkan melakukan transaksi perbankan, misalkan nabung atau nyicil motor, nyicil tanah, rumah dan sebagainya gitu. Nah, itu pendahuluannya. Sekarang kita ini aturannya ya, aturan pengerjaan nanti dari tayangan ini seperti biasa kalian itu akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan. Kemudian nanti simak dengan seksama tayangannya, perhatikan. Di tayangan ada, di LKPD ada yang kalau kurang jelas bisa dibaca di situ. Kemudian nanti diskusi kelompok untuk menyelesaikan soal-soalnya. Soal-soal yang ada di LKPD itu kalian kerjakan agar nanti ada penilaian per kelompok. Jadi penilaian per kelompok, terus nanti dinilai. Oh, ini yang aktif, ini yang nggak kerjain, ini yang ngantuk, ini yang dulu baik. Itu ada nilainya, gitu ya.
ke masalah 1, silahkan kalian nanti membentuk kelompok dengan cara Bapak sebut nanti ya, ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi kalau kemarin Bapak sebutnya kelompok 1, 2, 3. Kalau sekarang ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, silahkan kalian membentuk kelompok. Maksudnya membentuk kelompok ini sudah berkelompok. Tinggal Rifa duduknya sebelah sini, jadi biar enak buat diskusi. Dela duduknya sebelah sini, Krista sebelah sini. Silahkan. Kursinya di bawah, kursinya di bawah. Dewi, baik-baik saja. Oke. Sudah siap ya? Sudah terbentuk kelompoknya. Kalau sudah, siapkan alat tulisnya. Tulis. HP-nya nanti kita gunakan, perhatikan dulu. HP-nya nanti kita gunakan untuk mencari jawaban dan menghitung. Jadi nanti kalian boleh menghitung menggunakan kalkulator jika mengalami kesulitan, atau kalian itu harus bisa menghitung juga dengan kalkulator. Ketika ditulis di lembar jawabannya, kalian hitung dengan kalkulator ya. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang perhatikan dulu masalah yang pertama. Boleh lihat di tayangan. Dela bacakan, kebacakan. Dela kalau bacakan masalahnya. Sebuah handphone di sebuah aplikasi jual beli online dijual dengan harga 5 juta. Dikarenakan peringatan RI ke-2006, toko tersebut memberikan diskon sehingga harganya menjadi 4.500.000. Berapa persentase potongan harganya? Nah, ini masalah 21 ini ceritanya tentang jual beli online. Apa yang dijualnya? Handphone. Berapa harganya? 5 juta. Karena ada peringatan HUT RI ke-76. Apa itu HUT RI? Hari ulang tahun RI-nya Republik Indonesia ke-76, berarti tahun 2021 kemarin. Toko tersebut memberikan diskon sehingga harganya menjadi 4.500.000. Kalian perhatikan, harga jualnya itu turun atau naik? Dikarenakan apa turunnya? Karena ada HUT RI, maka toko itu memberikan diskon atau potongan harga. Oke, nah di sini paham ya? Nah, kalau sudah sebelum kita mulai menghitung masalah 2-1 atau menyelesaikannya, Bapak akan kasih tahu dulu bagaimana cara agar kita bisa menentukan nilai persentase atau berapa persentase potongan harganya. Itu persentase itu adalah kalau misalkan begini, ada harga awal, harga dari selain harga awal, harga diskonnya aja ya. Misalkan potongan harganya itu, harga diskonnya 30.000. Sementara harga awalnya, harga awal itu apa maksudnya? Harga awal itu harga sebelum dipotong. Jadi ketika belum dikasih diskon itu harga awal disebutnya ya. Misalkan harga awalnya 100.000. Pertanyaannya, kalau persentase diskon itu berarti harga diskonnya dibagi harga awalnya, nanti dikali 100%. Oke? 30.000
Harga diskonnya berapa? 30. Di sini dulu ya. Nanti yang itu untuk nanti yang pasal 2 kalian yang pecahkan bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau sekarang yang ini harga diskonnya 30.000. Kemudian harga awalnya 100.000. Maka dibagi 100.000 dikali 100%. Oke, sampai sini paham? Kalau menghitung persentase diskon itu artinya berarti harga diskonnya itu sendiri dibagi dengan harga awal, 30.000 dibagi 100.000 dikali 100%. Nanti hasilnya berapa persen? Gitu. Caranya bagaimana? Biar gampang menghitungnya bagaimana? Ini kan ada nol yang banyak yang sama nih, 3 coret. Coret habis itu artinya membagi habis atau disederhanakan biar gampang hitungnya. Terus ini 1 atau yang 2 aja ya biar gampang ya. Ini ada nolnya 2 dengan yang sebelah sini 2. Karena yang perkalian itu dengan yang bawah. Yang ini dengan ini, yang ini dengan ini sederhanakan. Tinggal angka berapa nih? 30 dibagi 1 dikali 1 berarti 30%. Ini menghitung persentase diskon. Oke, sampai sini oke? Nah, kalau sudah paham, kalian silahkan buka di lembar masalah yang 2.1. Kalian amati dari soal yang ini, dari permasalahan yang ini, kalian isikan kotak nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 3 dulu ya. Sampai 1 dan 2 dulu. Perhatikan kotak nomor 1 dan kotak nomor 2. Karena ada RI, ada di diskon sehingga harganya menjadi 4.500.000. 4.500.000 itu harga apa? Harga diskon atau harga akhir? Harga akhir. Diskonnya berapa? Cari tahu diskonnya berapa itu. Jadi kalau uangnya 5 juta, harga awalnya 5 juta, terus ternyata ada diskon nih, cukup, udah aja 4.500.000. Berarti dipotongnya berapa? Kalian cari tahu. Oke, kalau sudah, isikan di kotak nomor 1. Kalian tulis harga awal berapa, harga akhir, diskonnya berapa. Oke, so, silahkan dikerjakan. Mana diskonnya? 5 juta. Harga awalnya berapa? Kelompok B bagaimana? Sudah belum? Harga awalnya berapa? Diskonnya? Dari mana 500? Iya. Kalau bisa ditulis caranya ya. Jadi biar gak tiba-tiba muncul 500 ini nggak boleh. Oke? Bisa? Nanti dulu itu menjadi kayak ini nanti di kotak nomor 3. Kita sekarang selesaikan dulu kotak nomor 1. Harga awalnya 5 juta.
Bisa ngitungnya? Oke? Oke, nanti kalau misalkan ada kesulitan itu boleh coretnya kalau disederhanakan soalnya 5, bawahnya 5 dulu. Ya, jangan langsung break, tapi lupa lewatnya. Namanya itu 5 dibagi 5. Nah, kalau ada bagi seperti ini kasih dulu. Nanti takutnya kamu hitungnya 5 dikali 10, ya kan? Kalau nggak ada guru nanti ini kamu kali dulu nih 5 kali 10 50 dan 5 dibagi 50, jadinya kan 0, oke? Hasil diskonnya 10%. Oke, boleh. Baik, sudah selesai dikerjakan kotak 1, 2, dan 3 semuanya? Alhamdulillah. Untuk berikutnya sekarang silahkan kelompok C bacakan hasil diskusinya untuk kotak nomor 1. Silahkan Krista. Harga awal Boleh berdiri ngadep ke sini, nggak kelihatan. Berdiri terus lihat sini. Nah, baca aja, berdiri baca. harga awal adalah 5 juta, harga akhir adalah 4.500.000, harga diskon adalah 500.000. Oke, diskonnya dari mana 500 ribunya? Dari 5 juta dikurang 4.500.000. Oke, tunggu sebentar ya, jangan dulu. Kelompok A sama Pak? Sama. Kelompok B? Sama. Jadi harga awalnya itu 5 juta rupiah, Ya. harga akhirnya 4.500.000, harga diskonnya 500.000. Oke, tepuk tangan buat kita. Kemudian silahkan ke kotak yang kedua. Kotak kedua dulu, tolong bacakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan. Silahkan kelompok B untuk menuliskan jawaban di papan tulis. Silahkan Pak. Silahkan tuliskan jawaban bisa. Kelompok lain nanti memperhatikan apakah ada jawaban yang kurang tepat atau Pak caranya saya tidak seperti itu, boleh tidak? Tapi kalau sudah sama tidak apa-apa. Kalau ada salah penulisan dihapus nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kalau ada salah penulisan dihapus saja. Sudah? Oke, tunggu dulu Mas. Kalau sudah, silahkan nanti Dela di sebelah sini nanti jelaskan bagaimana cara kamu menentukan hasil atau menghitung menjadi hasil denda 10%. Silahkan Dela dijelaskan bagaimana cara kamu menemukan hasil diskonnya atau persentase diskonnya itu jadi 10%. Silahkan Dela dijelaskan, nanti kelompok lain ditanggapi, dianalisa apakah cara pengerjaan Dela itu sesuai atau tidak, atau salah. Barangkali kalian boleh protes, saya nggak seperti ini Pak. Silahkan Dela dijelaskan aja. Jadi harga diskonnya berapa? Silahkan. Harga diskonnya 500.000, terus harga awalnya 5 juta. 500.000 dibagi 5 juta dikali
hasilnya 10%. 10%. Oke, terima kasih Dela. Sebelum ke sana, maksudnya dicoret itu apa? Disederhanakan. Iya. Oh, jadi disederhanakan itu artinya kalau nolnya dicoret 3 itu artinya disederhanakan per 1000 ya maksudnya. Kalau dicoret 1 berarti dibagi 10 semuanya disederhanakan. Oke. Kemudian silahkan kelompok C menanggapi dari hasil pekerjaan Dela atau kelompok B. Sama? Sama. Hasilnya 10% juga? Sama. Harga diskonnya 500.000 sama? Oke, kelompok A sama juga? Nggak ada yang beda? Cara ngerjainnya sama? Nyoretnya sama? Oke, baik. Oke, terima kasih Dela. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan buat Dela. Oke, baik. Terima kasih Dela. Tadi jawaban dari kelompok B. Menurut kelompok B, hasil atau harga diskonnya itu 500.000. Harga awalnya 5 juta. Sesuai ya. Jadi harga awal di sini 5 juta. Harga diskonnya didapat dari 5 juta. Ini dikurangi dengan 5 juta 5. Hasilnya 500.000. Oke. Kemudian dari harga diskon 500.000 dan harga ini, pertanyaannya adalah ini apa ini yang dicari itu? Persentase Diskon. diskon. Nah, nanti kalian lengkapi di jawabannya. Di jawabannya itu nanti ada persentase diskon sama dengan gitu ya. Kalian lengkapi di lembar jawabannya. Persentase diskon sama dengan baru di sini ditulis 500.000 per 5 juta dikali 100 Nah, baru boleh dicoret. Dicoret itu maksudnya disederhanakan. Misalkan ini 5 angka, langsung boleh. 50 itu artinya dibagi 100.000. Berarti penyebutnya juga dibagi 100.000. Langsung coret 5. Tinggal 5 per 50. Ini 1 dibagi 10, ini dibagi 10. Tinggal angka 5 dibagi 5 dikali 10. 5 bagi 5 berapa? 1 kali 10. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 10%. Oke, mantap. Baik, sekarang kita menginjak akhir kegiatan hari ini. Kegiatan akhir hari ini kita akan refleksi dulu. Refleksi itu artinya apa? Kita ingat setelah tadi belajar itu kita belajar apa saja. Jadi tadi itu sebelum kita mulai kita melihat sebuah permasalahan. Ada kalian lihat apa tadi kan? Di sebuah toko atau di supermarket ada tulisan diskon atau persentase diskon dan sebagainya. Nah, setelah kalian tadi belajar mengenai persentase dan menghitung persentase diskonnya, hari ini kalian harusnya sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan persentase, bagaimana cara menghitung persentase, kemudian cara menghitung diskon itu bagaimana. Gitu. Untuk pajak nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Sekarang kita review dulu apa yang dimaksud dengan persentase. Coba tolong kasih masukan. Nena, persentase tadi yang dimaksud itu apa? Persentase itu artinya adalah suatu perbandingan atau rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Oke, persentase itu yang kita tadi sudah pelajari artinya perbandingan atau rasio. Jadi bisa dibilang ini itu adalah perbandingan. Biasanya berbentuk pecahan atau pecahan. Kemudian dilambangkannya dengan persen. Artinya itu per 100. Jadi persen yang dimaksud itu adalah sebuah perbandingan atau pecahan atau rasio
yang biasanya dilambangkan dengan seperti ini, artinya per 100 dibaca persen. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghitung persentase? Persentase yang dimaksud itu kalau tadi di sebuah diskon tinggal harga awal. Bukan. Harga diskonnya. Harga yang dimaksud kalau harga diskon berarti harga diskon. Kita boleh sebutkan harga yang dimaksud itu misalkan harga diskonnya per harga awal kali 100%. Bagaimana kalau misalkan yang dicari itu bukan diskon? Kalau yang dicari itu bunga. Kalau yang dicari bunga berarti di sini dituliskannya harga bunga dengan harga Awal. ya. Nah, berikutnya sekarang kalau potongan harga. Potongan harga atau diskon itu artinya apa? Potongan harga, diskon itu biar bahasa Indonesianya adalah potongan Harga. Jadi diskon itu kalau di dalam kalimat definisinya potongan harga yang diberikan, potongan harga yang diberikan kepada pembeli diberikan kepada pembeli dari siapa? Dari penjual. Itu aja sebenarnya. Jadi potongan harga atau pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Berikutnya cara menghitung diskon sama dengan ini ya. Berarti harga diskonnya, harga diskon dibagi harga awal dikali 100%. Sama ya tadi semuanya. Nah, untuk pajak ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Pajak itu juga ada persentasenya, ada cara menghitungnya, kemudian biasanya pajak itu ada yang setiap transaksi, ada juga yang setiap tahun gitu ya. Nah, jadi setelah kita mengerti diskon, kemudian nanti pajak, hari ini nanti tugasnya adalah untuk latihan kalian di rumah, ada di LKPD lembar soalnya itu yang masalah kedua kalian kerjakan di rumah, untuk dikumpulkan di pertemuan berikutnya nanti dinilai ya di lembar kerja ini. Atau hasilnya nanti kalian kirim di foto, masukkan di Google Classroom. Nanti Bapak tulis tugasnya, kalian tugas itu difoto di Google Classroom biar langsung bisa Bapak nilai malam ini gitu ya. Oke, baik, sampai hari di sini dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan ilmu yang kita pelajari hari ini banyak berkahnya. Amin. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya salah satu dari kalian memimpin doa sebelum kita akhiri pelajaran. Silahkan Grisa pimpin doa sebelum kita akhiri pelajaran ini. Berdoa dulu masing-masing, udah mulai. Silahkan. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, berdoa di dalam hati. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sampai sini dulu. Silahkan kalian boleh berkemas, boleh pulang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.